Baik, selamat pagi Pak Haris. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi Pak. Baik, yes. Pada pagi hari ini saya bertemu dengan Pak Haris untuk melakukan wawancara sebelum observasi yang akan dilakukan pada hari ini pukul 8.20. Baik Pak Haris, gimana nih kabarnya Pak Haris pada pagi hari ini? Pak, Semangat ya? Oke. Apa yang membuat Pak Haris semangat hari ini? hari ini supervisi. Hari ini supervisi yang sudah ditunggu-tunggu ya. Nah, dalam hari yang sudah ditunggu supervisi Pak Haris, itu apa nih tujuan pembelajaran supervisi pada pagi hari ini? Pembelajarannya dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk tentang teks prosedur, anak-anak bisa menjelaskan isi dari teks prosedur, kemudian anak-anak juga bisa membuat teks prosedur. Oh, oke, menarik ini ya Pak Haris ya. Jadi tentang teks prosedur, kemudian anak bisa membuat dan juga bisa menjelaskan. Nah, di dalam pembelajaran nanti, apa yang hendak dicapai? Target kemampuan anak-anak, apa yang hendak dicapai di dalam proses pembelajaran nanti? Sudah saya capai itu anak memahami apa itu teks prosedur, kemudian bisa membuka teks prosedur. Nanti juga diingatkan juga untuk Kesepakatan kelas, baik. Oke, baik. Nah, strategi apa yang Pak Haris siapkan untuk mencapai ketercapaian pembelajaran pada pagi hari ini? Pertama, saya menjelaskan dengan sebuah video, gambar. Setelah itu anak-anak berdiskusi. Saya berikan satu teks prosedur, nanti anak-anak diskusi. Anak-anak di sana menganalisis isi dari teks prosedur yang saya berikan. Oke, baik Pak Haris. Nah, di dalam rubrik observasi kelas yang kami supervisor lakukan itu adalah indikator Pak Haris adalah penerapan disiplin positif. Nah, bagian apa yang ingin menjadi fokus perhatian atau supervisi dari kami? Pertama, anak bisa saling menghargai dan menghormati saat diskusi, saat nanti mendengarkan presentasi dari kelompok yang maju. Kami sepakat bahwa anak-anak harus saling menghargai dan menghormati. Baik, berarti untuk penerapan disiplin positif dengan kesepakatan kelas, kemudian anak-anak saling menghargai, kemudian di mana guru bersikap adaptif, ini adalah menjadi salah satu fokus kami para supervisor nanti di dalam melakukan observasi kelas pada hari ini, Rabu 9 Oktober, di mana nanti Pak Haris akan mata pelajarannya Bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran tentang prosedur, teks prosedur. Baik Pak Haris, demikian wawancara pra-observasi ini, maka catatan ini akan kami bawa untuk persiapan kami dalam mengamati proses pembelajaran Pak Haris. Demikian Pak Haris, semoga sukses pada pagi hari ini dalam proses pembelajaran. Apa yang telah dipersiapkan, model-model, strategi bisa terlaksana dengan baik. Sukses selalu Pak Haris. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haris. Demikian Bu Maria. Terima kasih.
nggak tahu ya. Enak. Ya, Michael bagus ya. Cara menggunakan kompor listrik. Oh, yang lain. Michael sudah mau selesai nih. Nah, di proses nah, handphonenya bermasalah pakai buku sebelah sana. Nanti disalin boleh. Apa? Membuat? Ya. Ini bagus. Itu pentingnya itu ya. Cara memasak nasi goreng. Yo. Siapkan bahan-bahan yang pertama, yang kedua. Oke, selamat siang Pak Haris. Selamat siang Bapak. Oke, menarik nih, bagaimana perasaan Pak Haris setelah supervisi? Setelah supervisi, saya tenang. Oh, tenang ya? Oke. Apa yang sudah saya rencanakan dapat berjalan dengan baik. Yang sudah direncanakan berjalan dengan baik. Nah, dari kegiatan pembelajaran tadi, Pak Haris merasa berapa nih nilai untuk diri sendiri Pak Haris dari angka 1 hingga 10 atau mungkin 10 hingga 100? Saya sendiri. Iya, sendiri. 9 ya, 90 ya. Wah, menarik ini Pak Haris ya. 90 ya. Kalau targetnya Pak Haris berapa? 98 ya Pak Haris ya, 98. Berarti ada beberapa yang perlu artinya diperbaiki. Menurut Pak Haris apa yang perlu diperbaiki sehingga untuk mencapai angka 98? Jadi dalam pembelajaran itu yang aktif itu menjawab, kemudian bicara itu masih beberapa. Oke, ya masih beberapa anak ya. Nah, kalau di dalam proses pembelajaran tadi Pak Haris merasa beberapa anak yang belum aktif, maka Pak Haris punya rencana ke depan ini. Apakah sudah terpikirkan rencana ke depan untuk membuat anak-anak kita lebih aktif? Ya, sudah pikirkan. Ya. Mungkin dengan metode pembelajaran yang lainnya. Oke, dengan metode pembelajaran yang lainnya. Apa rencana Pak Haris untuk metode pembelajaran yang lainnya? Setiap anak saya akan beri kesempatan untuk
berbicara. Oke. Jadi setiap anak diberi kesempatan untuk berbicara ya Pak Haris ya. Oke, baik. Nah, harapan Pak Haris apa ketika setiap anak diberi kesempatan untuk berbicara? Anak-anak dapat aktif bicara. Oke. Dan ada juga ada beberapa anak yang suaranya saya minta bicara itu suaranya juga tidak. Oke, ya. Karena ternyata perlu berlatih presentasi itu. Perlu berarti untuk presentasi, kemudian diberi kesempatan ya tadi ya saya tangkap beberapa poinnya. Nah, Pak Haris sudah mengutarakan rencana, ada dua yang saya tangkap. Kapan ini Pak Haris akan melakukan dua rencana tadi? Nah, secepatnya mungkin pembelajaran berikutnya. Pembelajaran berikutnya, oke. Beberapa minggu ke depan apakah ada pelajaran bahasa Indonesia untuk materi yang sama ataukah materi yang berbeda? Dengan materi yang berbeda. Oke. Pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya saya akan memperhatikan dengan keaktifan anak dan diberi kesempatan ya. Baik, kalau minggu depan berarti Rabu. Sekarang Rabu tanggal 9, paling tidak 16 atau 23 Oktober ya. Artinya baik. Nah, jadi artinya Pak Haris sudah memiliki rencana waktu-waktu untuk melakukan perbaikan yang menurut Pak Haris. Nah, kemudian izinkan saya juga menyampaikan beberapa catatan-catatan dari saya dan beberapa supervisor seperti yang Pak Haris inginkan. Fokus dari kami para supervisi sesuai dengan penerapan disiplin positif itu adalah bahwa Pak Haris sudah melakukan ya, dan efektif. Jadi anak-anak duduk dengan baik, kemudian mengingat apa yang disampaikan oleh Pak Haris, kemudian ada beberapa masuk kesepakatan kelas. Namun tadi catatan para supervisor, ada Pak Yusi, Bu Novi, saya dan Suster itu mengatakan bahwa perlu adanya refresh lagi untuk kesepakatan kelas sehingga nanti lebih hidup ya, karena memang kita perlu tadi di sini adalah guru bersikap adaptif. Jadi kita perlu itu rasanya untuk betul sekali Pak bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Jadi ketika dalam kondisi kerja kelompok atau kolaborasi, saya pikir baik kalau adaptif dalam kesepakatan kelas ini, karena kelasnya hidup tadi, sehingga nanti perlu perbaikan kesepakatannya. Anak begitu aktif kemudian menjawab, namun perlu ada kesepakatan kelas yang baru. Baik sekali. Kemudian yang kedua, Pak Haris juga sudah melakukan dan efektif, yaitu mengingat akan kesepakatan kelas yang sudah ada, sehingga nanti itu menjadi pembiasan atau habitus yang baru atau terus menerus. Kemudian catatan kami juga yang ketiga adalah betul tadi bahwa ada beberapa anak yang perlu dimotivasi untuk memberi pendapat, benar, sehingga nanti anak-anak tadi itu bisa lebih oke, baik saya diberi kesempatan untuk memberi pendapat, saya tak akan menjawab. Oke, benar sekali catatan dari pengalaman kami. Dan Pak Haris sudah merencanakan tadi untuk minggu berikutnya antara tanggal 16 dan 23, dan nanti moga-moga apa yang Pak Haris laksanakan atau rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Bagaimana menurut Pak Haris komentar dari catatan-catatan kami tadi? Terima kasih Pak sudah memberi catatan kepada saya. Pertama, memang anak harus diurus tentang sekolah kelas itu. Oke, baik. Yang harus perlu ada tujuannya. Jadi jika memungkinkan mungkin kesepakatan tadi dapat diubah. Oke, baik, betul sekali Pak. Kemarin menggunakan handphone itu anak-anak belum ada di kesepakatan. Oke, baik, menarik. Kemudian saya maksud karena kita sepakat ya handphone hanya digunakan untuk pembelajaran. Oke, baik. Oke, baik. Itu sudah terutarakan kemarin kesepakatan ya. Oke, baik, itu baik. Itu hal yang baru yang menjadi adaptif Pak Haris ketika handphone tadi ya. Oke, menarik, bagus. Sudah ada, baik, baik. Baik Pak Haris,
sebelum saya tutup, apa nih kesimpulan singkat pembicaraan kita pasca observasi ini? Pertama, anak-anak harus diberi kesempatan tadi untuk berbicara. Jadi selama ini kan yang berbicara, siapa yang bisa menjawab itu hanya beberapa. Jadi saya akan diberi kesempatan untuk anak-anak yang lainnya yang belum aktif juga bisa mengutarakan jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Haris atas kesimpulannya, dan saya senang sekali Pak Haris sudah melaksanakan apa yang telah direncanakan, dan ini bagi saya menjadi inspirasi saya sendiri sebagai kepala sekolah dan teman-teman supervisor, dan nanti harapannya anak-anak juga senang, bahagia, sehingga nanti karena mereka sudah mau mengetahui teks prosedural, kemudian bisa membuatnya dalam bentuk Canva, dan itu adalah yang menarik dan tetap dipertahankan Pak Haris, apapun proses pembelajarannya tetap hidup dan membuat anak-anak senang. Begitu Pak Haris. Terima kasih Pak Haris atas waktu kita hari ini, dan semoga sukses untuk hari ini dan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Pak Haris. Demikian Bu Maria untuk pasca observasi. Oke, terima kasih. Luar biasa hari ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Haris sudah melaksanakan pembelajaran anak-anak. Hebat semuanya. Amin. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Pak Haris. Selamat pagi semuanya, nama saya adalah Davis, kelas 5A. Pada hari Rabu, pelajaran Pak Haris, yaitu Pindo. Kesan saya adalah asik, karena bisa belajar per kelompok. Yang saya dapatkan adalah ilmu tentang teks prosedur. Keinginan untuk pelajaran selanjutnya adalah semoga pelajarannya bisa saya pahami dengan lebih lanjut. Terima kasih. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yasinta, kelas 5A, dan kemarin Rabu saya belajar di pelajaran Bahasa Indonesia. Kesan saya di pelajaran Indonesia, menurut saya seru karena bisa belajar bareng-bareng bersama teman-teman. Dan yang saya dapatkan ilmu tentang teks prosedur. Keinginan saya untuk pelajaran selanjutnya itu semoga saya dapat paham. Itu saja. Apa gurunya? Guru bahasa Indonesianya itu Pak Haris. Kelas 5C. Oke, ucapan terima kasih. Terima kasih semuanya.